Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu pada pembelajaran kita hari ini, yaitu di tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda pada pembelajaran 3. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, apa kabarnya pada hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini diantaranya ada 7. Yang pertama, terlatih untuk memberikan pendapatnya berdasarkan pengamatan dengan percaya diri. 2. Dapat mengidentifikasi sifat benda padat. 3. Menemukan kata atau istilah khusus yang berkaitan dengan materi. 4. Mengenal konversi satuan panjang baku. 5. Dapat menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk menyelesaikan masalah sehari-hari dengan benar. 6. Dapat mengidentifikasi gerakan lambat kaki saat menari. 7. Dapat memeragakan gerak lambat kaki dalam suatu tari dengan benar. Semoga tujuan pembelajaran hari ini semuanya dapat tercapai. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mengenal mengenai wujud benda. Salah satu wujud benda antara lain adalah padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan sebagai benda padat? Tahukah kalian? Sekarang, ayo kalian mencoba untuk lakukan kegiatan berikut ini. Dengan kegiatan ini, kalian akan mengetahui sifat-sifat benda padat. Lakukanlah bersama teman kelompokmu. Yang pertama, silakan kalian siapkan ember dan kantong plastik. Yang kedua, lakukan secara berkelompok, kumpulkan benda-benda padat berukuran kecil di sekitar rumahmu. Ya sudah, masukkan benda yang kamu kumpulkan tadi ke dalam ember. Kemudian, pindahkan lagi, masukkan ke dalam kantong plastik. Keempat, catat hasil percobaanmu ke dalam tabel di bawah ini. Nah, lakukan berulang dengan benda-benda yang lainnya. Berikut ini adalah tabel yang dapat kalian gunakan untuk percobaan tadi. Nah, bisa kalian perhatikan tabel berikut sebagai contoh pada nomor 1. Apabila benda yang kalian kumpulkan adalah pensil, maka kalian tulis pada nama benda. Begitu tertulis pensil. Nah, setelah itu, kalian isi keterangan-keterangan di samping dengan silang atau checklist. Apabila keterangannya betul, maka kalian checklist. Apabila salah, maka kalian silangkan. Contohnya, bentuknya berubah sesuai tempat. Apakah pensil ketika dimasukkan ember bentuknya menjadi seperti ember? Atau pensil dimasukkan ke kantong plastik bentuknya menjadi seperti kantong plastik? Nah, karena tidak, maka jawabannya disilang. Kedua, bentuknya tetap walaupun tempatnya berubah. Pensil yang dimasukkan ke dalam ember atau pensil yang dimasukkan ke dalam kantong plastik bentuknya masih tetap sama ya. Maka betul. Diberi tanda checklist. Yang ketiga, dapat digenggam. Apakah pensil dapat digenggam? Ya, betul. Pensil dapat digenggam, maka checklist. Yang keempat, tidak dapat digenggam. Jadi sudah jelas ya bahwa pensil dapat digenggam, maka keterangan yang keempat kita silang. Lanjutkan untuk benda-benda lainnya yang kalian temukan dan isi pada tabel, lalu tulis di buku catatan kalian ya. Kerjakan dari nomor 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Selamat mengerjakan. Kamu telah melakukan percobaan, hasil percobaanmu telah diperoleh. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda padat? Mari kita simpulkan dari percobaan yang telah kalian lakukan tadi. Benda padat mempunyai sifat-sifat seperti berikut. Yang pertama, tidak berubah bentuk seperti yang kita lakukan pada pensil tadi. Ketika dimasukkan wadah, lalu dipindahkan ke kantong plastik, bentuknya tidak berubah.
tidak berubah ukuran, ukurannya pun masih sama. Yang ketiga, memiliki permukaan sehingga dapat kita genggam. Yang keempat, memiliki warna. Masih ingatkah kalian tentang satuan panjang? Masih ya? Nah, kalian sudah belajar tentang satuan panjang dan jarak. Sekarang, ayo kita berlatih. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Nah, bisa kalian perhatikan gambar berikut ini. Rumah di paling kiri adalah rumah Dayu, yang di tengah sekolah, dan yang di paling kanan adalah pasar. Bisa kita perhatikan rumah Dayu ke sekolah adalah 6 km, dari sekolah ke pasar 7 km. Bagaimana ya caranya? Nah, caranya, mari kita jumlahkan jarak dari rumah Dayu ke sekolah ditambah dengan jarak dari sekolah ke pasar. Rumah Dayu ke sekolah jaraknya adalah 6 km. Ditambah jarak dari sekolah ke pasar adalah 7 km. Maka 6 km ditambah 7 km berapa ya? Iya, betul sekali. Jawabannya adalah 13 km. Berikut ini, silahkan kalian coba tugas-tugas berikut. Ada 5 soal yang harus kalian kerjakan. Silahkan kerjakan di buku tulismu dengan teliti ya. Selesaikan soal di bawah ini. 1. Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh adalah 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir? Silahkan kalian tulis soalnya dan jawabannya. Nomor 2. Jarak rumah Edo ke sekolah adalah 2.500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah adalah 4.740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah? Kalian tulis lagi soalnya, lalu dijawab ya. Nomor 3. Udin pergi ke sekolah dengan bersepeda. Jarak yang ditempuh Udin dari rumah ke sekolah adalah 3 km. Setelah menempuh jarak 2 km dari rumahnya, ban sepeda Udin bocor. Akhirnya, Udin menuntun sepedanya sampai ke sekolah. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Udin menuntun sepeda sampai ke sekolah? Sudah, lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 4. Lani dan keluarganya pergi ke Bandung naik bus. Jarak Jakarta ke Bandung adalah 130 km. Bus telah menempuh jarak dari Jakarta ke Bandung sejauh 50.000 meter. Berapakah sisa jarak yang harus ditempuh bus tersebut dalam satuan kilometer? Silahkan kalian hitung dan gunakan tangga satuan yang telah kalian pelajari. Nomor 5. Bantulah Siti menentukan jarak dari rumah ke sekolah. Jarak rumah Siti ke sekolah adalah 3 kali jarak dari rumah ke pasar. Jarak dari pasar ke rumah Siti adalah 100 meter. Berapakah jarak yang harus ditempuh Siti dari rumah ke sekolah? Silahkan kalian kerjakan semuanya ya. Apakah suara musik termasuk benda? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena suara musik tidak mempunyai massa ataupun menempati ruang. Mari kita menyanyikan lagu berikut yang berjudul Barisan Musik. Berikut adalah teks lagunya. Mari kita saksikan video berikut ini agar kita mengetahui lagu yang akan kita nyanyikan. Apabila sudah selesai kalian menonton video ini, silakan kalian coba lakukan dan nyanyikan bersama teman-temanmu.
Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Dengar suara musik mengawali pawai, seruling mengalun dan genderang bertalu. Pemainnya lincah, seragamnya elok, sambil berbaris memainkan lagu. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton mengeluhkan. Suasana pun riang, siapapun senang, sorak-sorai para penonton terkesan. Sorak-sorai para penonton terkesan. Nah, tadi kalian sudah berlatih menyanyikan lagu berjudul Barisan Musik. Sekarang, coba gerakanlah kakimu dengan dua jenis gerakan. Gerakan yang lemah lembut dan gerakan yang kuat. Lakukan dengan iringan lagu tadi. Lakukan gerakan kaki yang telah diajarkan sebelumnya. Nah, seperti berikut. Kalian berjalan di tempat sambil mengayunkan lengan dan menyanyikan lagu berjudul Barisan Musik yang telah kalian pelajari tadi. Selamat mengerjakan. Terima kasih sudah menonton video pada hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.